Oke, selamat sore Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Selamat sore ke Mas Rian, selamat sore kepada seluruh peserta dari IHC ya, Yayasan Hasnur Center. Senang sekali saya bisa bertemu kembali dengan teman-teman semua. Sesudah kurang lebih berapa lama Mas Rian ya? Sebulan yang lalu ya? Sebulan yang lalu Pak Eko. Oke, sebulan lalu kita berdiskusi dengan cukup mendalam tentang bagaimana visi, bagaimana bangun visi, dan saya sih berharap sekali bahwa teman-teman tidak hanya mengikuti sharing session ini, tetapi juga mempraktekannya di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam pekerjaan sehari-hari, sehingga kompetensinya menjadi makin berkembang. Jadi kalau nggak dipraktekkan itu kompetensi ya hanya sekedar menjadi knowledge gitu kan. Nah kalau knowledge itu fungsinya hanya untuk lulus ujian. Kalau ujian, kalau berbekal dengan knowledge bisa lulus gitu ya. Tetapi kalau untuk kemudian bisa berprestasi, bisa berkontribusi itu butuh yang namanya kompetensi. Nah kompetensi itu adalah knowledge yang dimiliki, yang kemudian kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah sekarang saya akan mulai dengan materi kita pada saat ini. Seperti yang sudah diberikan kepada saya, materi pada hari ini kita akan berbicara tentang pengembangan leadership dan tim kerja yang efektif. Ini topik yang sangat menarik sekali dan saya yakin nanti akan banyak diskusi, banyak pertanyaan. Jadi seperti yang dibilang tadi sama Mas Rian, jangan ragu untuk bertanya. Nanti ada 2 periode, ada 2 babak di mana teman-teman semua kita akan diskusi gitu ya. Tetapi sebelum babak itu tercapai, sebelum momen untuk saya menjawab pertanyaan, teman-teman silakan langsung mengetiknya di kolom chat gitu ya. Karena kalau menunggu sampai babak itu muncul, takutnya kelupaan. Semakin banyak teman-teman bertanya, semakin dalam pertanyaannya, maka materinya akan menjadi makin menarik gitu. Karena seperti yang biasa pasti saya akan presentasikan, saya share hal-hal yang normal, yang standar, yang benchmarking. Nah, konteks-konteks tertentu itu baru akan muncul kalau pertanyaan-pertanyaan di dalam konteks yang khusus dimunculkan di dalam kehidupan sehari-hari itu ditanyakan. Jadi saya dorong teman-teman semua untuk secara aktif bertanya yang tentu aja yang terkait dengan materi gitu ya. Nanti kalau terkait dengan hal-hal yang lain kita waktunya kurang memadai, mungkin bisa di lain kesempatan. Nah, saya akan mulai dari slide yang pertama, pengembangan leadership dan tim kerja yang efektif. Nanti selama kurang lebih 1,5 jam kotor ya, artinya kotor itu dengan tanya jawab dan lain sebagainya, kita akan berdiskusi tentang leadership. Ini kan suatu jargon yang sangat rame, sering dikutip, sering diomongkan gitu. Tapi sebenarnya apa sih leadership itu gitu ya? Terus kemudian ada istilah juga gitu ya, manager, leader, managerial, leadership itu sebenarnya bedanya apa? Mana yang harus dimiliki oleh kita? Terus kemudian definisinya seperti apa? Nanti akan kita paparkan, kita diskusikan bareng-bareng. Kemudian lebih mendalam lagi. Kalau sudah tahu tentang apa itu managerial, apa itu leadership, managerial tool itu apa? Kemudian leadership tool itu apa? Jadi alat-alat manajemen itu apa? Alat-alat kepemimpinan itu apa? Sehingga kalau kemudian kita jelas, mengerti alat-alatnya apa, sehingga kita tidak salah menggunakannya. Jangan sampai misalnya Anda mau misalnya menggarap lahan sawah gitu ya, mau mengolah tanah gitu. Kemudian Anda bawa tombak gitu kan, jadi nggak lucu sekali kan. Bagaimana caranya mengolah tanah dengan tombak itu, kecuali mau nanam padi gogo gitu ya, mau ditancepin. Tapi kalau mengolah tanah untuk jadi sawah harus butuh cangkul. Nah oleh karena itu maka kita harus tahu persis nih, apa sih alat-alat manajemen, apa sih alat-alat kepemimpinan atau leadership. Nah saya akan mulai dengan gambar ini, gambar kartun gitu ya, gambar kartun untuk menstimulus cara berpikir kita dulu nih. Ada gambar seorang anak buah, anggota tim, dan kemudian pada saat itu dia berhadapan dengan seorang bos yang digambarkan seperti dalam kartun ini.
bosnya suka marah, suka directing, bahkan membuli, bahkan segala macam hal yang dia lakukan gitu ya. Kemudian muncul pertanyaan dari anggota timnya gitu ya, si anak buahnya. Apa saja yang saya lakukan selalu salah gitu ya. Berikutnya, ini pertanyaan reflektif sebenarnya gitu ya, kepada kita semua. Apa yang Anda rasakan jika teman-teman menjadi anggota tim atau anak buah yang ada di dalam gambar? Coba Anda rasakan. Perasaannya apa? Apakah perasaannya positif? Apakah perasaan negatif? Coba saya pengen, kalau Anda yang jadi anak buahnya, coba Anda ketik kira-kira perasaannya apa yang muncul. Silakan, coba Anda ketik teman-teman. Saya sambil baca nih. Tertekan. Negatifnya apa? Negatif itu bisa takut, benci, marah, kesal, guilty feeling, ambiar. Ini sobat ambiar ini. Ingin pukul bosnya, ini Mas Nasar seru juga ini. Waduh, ini siap, kalau ingin pukul bosnya, pukul beneran, nanti siap-siap harus resign nih, nggak seperti dibilang sama Mas Randy gitu. Insecure, stres, kecewa, macam-macam nih. Oke. I can feel you gitu ya. I can feel you itu kalau saya bisa merasakan apa yang Anda rasakan kalau jadi anak buahnya. Nah, sekarang saya balik nih, teman-teman. Sekarang kita permainan nih, dibalik. Kalau teman-teman yang jadi bosnya, what do you think, what do you feel? Perasaan Anda apa? Ketemu anak buahnya sampai seperti yang tergambar di sana. Ayo, saya pengen baca juga nih sebaliknya. Coba di chat box. Kalau Anda yang jadi bosnya nih, powerful. Bosnya marah, oke, marah, kesel, kerjanya nggak beres anak buahnya ya. Kesel, sebal. Ada yang puas. Ini Mas Nasar nih, ini apa, ketikanya selalu seru nih. Ini puas gitu ya. Mungkin saya yang salah gitu ya. Tergantung anak buahnya, saya harus apa, bebal, capek. Capek ya, marah-marah capek ya, betul sekali sih. Marah itu bikin capek. Terlalu gitu. Oke, thank you. Ini udah banyak sekali. Jadi sebenarnya dari proses gambar ini aja kita belajar sebenarnya. Kalau kondisi seperti ini terjadi, itu kalau kita perhatikan ya, tadi even menjadi bos pun itu emosi yang positif itu sedikit loh. Bener kan? Tadi emosi kalau Anda baca di chat box, kalau jadi anak buah emosinya mostly negatif. Marah, benci, kesel, rusan, tetek bengek gitu ya. Jadi bos itu emosi positifnya kecil, yang ya ada yang bilang puas gitu ya, ada yang bilang tadi apa ya, bangga ya, atau memiliki kontrol, tapi itu sedikit sekali gitu ya. Jadi sebenarnya situasi yang kita lihat di dalam gambar adalah situasi yang sebenarnya tidak ideal di dalam konteks kita bekerja. Apakah di yayasan kita, apakah di perusahaan kita, atau di unit kita gitu ya. Terus tadi ada pertanyaan yang bagus tuh, tadi dari sudut pandang bos memang. So what is, there must be something wrong. Ada sesuatu yang salah. Yang salah apa? Hubungan antara atasan dan bawahan, antara pemimpin, leader dengan follower. Nah, kalau ini nggak di-solve, yang terjadi tadi ada beberapa. Resign. Mas Nasar tadi bilang, pengen pukul atasan. Ada sih kejadian kayak begitu ya. Saya dulu waktu kerja di Freeport itu, ada yang sampai pukul atasannya, saya dipecat gitu loh. Kan ada aturan di Freeport, saya yakin sih di banyak perusahaan mengadopsi. Kalau kemudian melakukan pemukulan secara fisik kepada orang lain, apalagi kepada atasan, konsekuensinya adalah kena SP3, langsung dikeluarkan gitu ya. Nah, artinya ada suatu hal yang harus diselesaikan masalahnya. Nah, selama 1,5 jam ke depan kita akan belajar masalah hubungan antara atasan dan bawahan, superior sama subordinate, leader dan follower adalah masalah-masalah kepemimpinan. Dan di dalamnya sebenarnya juga ada masalah namanya followership, tapi saya nggak akan bahas lebih dalam. Ini lebih keren masalah kepemimpinan yang dibahas daripada followership-nya. Sebenarnya kalau kita menjadi seorang anak buah itu juga ada ilmunya. Nanti saya akan
sebutkan beberapa hal yang akan mendampingi konsep yang namanya kepemimpinan. Jadi tidak cuma sebagai seorang pemimpin ilmunya, tapi sebagai seorang anggota tim, anak buah itu juga ada ilmunya. Oke. Nah, ini tadi sudah saya bahas. Artinya kompetensi kepemimpinan bagi seorang pemimpin menjadi penting banget gitu ya. Supaya kejadian yang ada di layar kita ini tidak terjadi. Kita bisa menghindari itu dan kemudian pekerjaan menjadi lebih produktif, lebih efektif, dan tentu aja menjadi lebih efisien. Waktu nggak habis hanya untuk marah-marah. Nah, ini sekarang saya masuk lebih dalam lagi. Kenapa materi ini menjadi penting? Karena teman-teman semua itu butuh kompetensi manajerial dan leadership untuk membangun tim kerja yang efektif. Pak, emangnya saya butuh Pak ya, kemampuan leadership dan manajerial. Gitu ya. Nanti akan kita bahas, Pak, saya tuh nggak pengen jadi pemimpin, saya pengen jadi spesialis. Oke, saya tidak pengen memiliki anak buah. Oke, but you have to be careful, nanti di dalam definisi, level pertama kepemimpinan adalah lead yourself. Nah loh, tidak bisa tidak, semua orang harus belajar ilmu leadership karena harus memimpin diri sendiri dulu. Walaupun Anda teman-teman, tidak memiliki direct subordinate, at least you have yourself untuk dipimpin. Dan kemudian apalagi teman-teman yang kemudian memiliki anggota tim ya, dapat atau mampu menggunakan tool-tool tadi, managerial leadership di pekerjaan, sehingga kemudian bisa bekerja dengan baik dan bisa berprestasi. Tentu saja yang terakhir adalah menjadi pemimpin yang profesional dan mampu membangun tim kerja yang efektif, persis seperti topik atau tema yang diberikan pada saya untuk seri kedua ini. Nah, sebelum masuk ke materi lebih dalam, saya akan putarkan sebuah video nih. Tadi nggak sempat diuji coba sama Mas Rian ya. Moga-moga nanti keluar suaranya. Ini kadang-kadang nggak keluar suaranya soalnya. Saya akan stop share dulu. Saya akan berikan pengantar dulu ya teman-teman ya. Jadi nanti saya akan share sebuah film, cuplikan ya. Kalau film betulan nanti habis waktu kita nonton film. Jadi cuma sekitar 5-6 menit. Ini film ini menggambarkan Perang Dunia III. Jadi bukan film sebenarnya, mini seri. Mini seri itu serial yang banyak ya. Ada sekitar 10 seri, tetapi saya potong di sebuah adegan yang penting banget di dalam konteks kita belajar ilmu kepemimpinan. Ini menggambarkan Perang Dunia II, di mana tentara sekutu melawan tentara Jerman. Frontnya adalah front Eropa. Jadi kalau Anda perhatikan, Perang Dunia II itu ada 2 front. Front Atlantik dan front Pasifik. Front Atlantik itu kejadiannya di dekat Laut Atlantik, artinya di Eropa dan sekitarnya. Kalau front Pasifik itu perangnya terjadi di Lautan Pasifik, khususnya di Jepang. Nah, ini akan menggambarkan sebuah company. Kalau bahasa Inggrisnya company. Company itu bisa perusahaan, bisa company gitu ya. Dinamakan Easy Company. Pada waktu itu mereka ada di sebuah hutan di Belgia, tempatnya di Bastogne. Mereka menyerbu pasukan Jerman dan kemudian tertahan di sebuah hutan. Di depannya itu adalah pasukan Jerman, ada di sebuah kampung, ada di sebuah desa. Desanya tahun 40-an itu udah keren ya, ada temboknya, ada pagarnya. Pasukan Jerman bertahan di situ, ada tanknya, ada artileri, ada sniper. Nah, pasukan sekutu harus menyerbu, diperintahkan oleh jenderalnya untuk menyerbu, mengambil alih kampung atau desa, melewati sebuah halaman yang cukup luas, cukup panjang, mungkin sekitar 500 meter gitu ya, bersalju. Pada waktu menyerbu pertama kali, teman-teman harus perhatiin, mereka dipimpin oleh seorang letnan, jadi komandan kompinya Letnan 1 Norman Dyke, namanya Norman Dyke. Di tengah perjalanan, mereka akan diganti, pemimpin kompinya akan diganti oleh
pemimpin kompi yang dari belakang. Jadi diganti di tengah jalan. Kenapa diganti? Nanti Anda perhatikan bagaimana kepemimpinan dari Norman Dyke digantikan oleh Letnan Ronald Spears. Letnan 1 Ronald Spears yang menggantikannya. Teman-teman perhatikan perbedaan gaya kepemimpinan. Nanti kita akan pakai untuk diskusi secara singkat melalui chat box, gitu ya. Semuanya udah siap?